Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wil Akbar dari kelas A Ilkom Angkatan 22 dengan NPM 2217051072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komputasi, bahasa, dan automata untuk menyelesaikan tugas 1 dalam mata kuliah teori bahasa dan automata. Yang pertama, teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan model-model komputasi abstrak, analisis komputabilitas, kompleksitas algoritma, dan bahasa formal untuk memahami dasar-dasar komputasi. Dalam upaya untuk mengeksplorasi batasan dan potensi komputasi, teori komputasi menggunakan alat seperti mesin Turing dan bahasa formal untuk menjelaskan kemampuan komputer dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, cabang teori komputasi. Cabang teori komputasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori otomata. Teori ini berhubungan dengan model-model abstrak seperti automaton dan mesin Turing. Untuk menggambarkan komputasi, ini digunakan untuk memahami bahasa formal dan pengenalan pola. Yang kedua, teori komputabilitas. Cabang ini berfokus pada pertanyaan apakah suatu masalah dapat dipecahkan dengan menggunakan algoritma atau komputer. Ini mencakup konsep-konsep seperti mesin Turing, masalah yang dapat dipecahkan dan masalah yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga, teori kompleksitas. Cabang ini berkaitan dengan analisis tingkat kesulitan dalam menyelesaikan masalah komputasi. Ini berfokus pada efisiensi suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah tertentu dan sejauh mana masalah tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang wajar oleh komputer, serta dengan memakan memori sesedikit mungkin. Selanjutnya, teori bahasa. Teori bahasa adalah bidang penelitian yang merinci berbagai aspek bahasa, dari struktur dan tata bahasa hingga cara bahasa digunakan dalam komunikasi. Ini mencakup pemahaman tentang sintaksis, semantik, dan pragmatik digunakan dalam konteks komunikasi. Lebih dari itu, teori bahasa juga terkait dengan analisis bahasa komputer dan pengembangan algoritma pemrosesan bahasa alamiah atau Natural Language Processing yang disingkat dengan NLP, yang memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Di sebelah ini saya menunjukkan gambar mengenai Chomsky hierarchy. Pada lapisan pertama terdapat regular grammar, lapisan kedua terdapat konteks free, lapisan ketiga konteks sensitif, dan lapisan keempat recursively enumerable. Jadi semakin luar lapisannya, maka dia menjadi semakin kompleks, semakin powerful, dan semakin berkurangnya batasan. Selanjutnya, operation on regular language atau operasi pada regular language. Di sini terdapat 3 operasi. Yang pertama yaitu union. Operasi union menggabungkan dua bahasa reguler menghasilkan bahasa baru yang berisi semua string dari kedua bahasa asli. Selanjutnya, operasi concatenation. Concatenation menggabungkan dua bahasa reguler untuk membuat bahasa baru yang terdiri dari semua kemungkinan penggabungan string dari kedua bahasa asli. Yang ketiga yaitu clan star. Operasi bintang clan atau clan star yang dinyatakan sebagai L star menghasilkan bahasa baru yang mencakup semua kombinasi termasuk pengulangan dari string dalam bahasa asli L. Selanjutnya, finite state machine. Prerequisites atau persyaratan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari finite state machine diantaranya yaitu pemahaman mengenai abjad, pemahaman mengenai bahasa reguler, logika dasar, teori himpunan, simbol,
dan string. Selanjutnya, finite automata. Finite automata terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu deterministic finite automaton atau yang disingkat dengan DFA. DFA adalah jenis automata berhingga di mana untuk setiap simbol dalam alfabet ada tepat satu transisi dari setiap keadaan ke keadaan lainnya. Ini berarti automata ini melakukan transisi ke keadaan tertentu saat membaca simbol tertentu. Selanjutnya, non-deterministic finite automaton atau yang singkat dengan NFA. NFA adalah jenis automata berhingga di mana ada lebih dari satu transisi dari setiap keadaan untuk simbol tertentu. NFA dapat melakukan pilihan berbeda saat membaca simbol tertentu. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.